Intel Core Ultra udah 5 bulan ini rilis dan gimana ya kabarnya? Ya sejujurnya masih belum banyak orang yang menggunakan daily drive di PC-nya itu pakai Core Ultra. Tetapi terlepas dari kontroversinya, Core Ultra itu punya potensi yang cukup menjanjikan, seperti efisiensinya, NPU-nya, dan support RAM yang lebih tinggi. Tetapi kita nggak bisa tutup mata kalau emang PC dengan platform DDR5 itu masih nggak sejalan dengan ekonomi Indonesia yang stagnan, bahkan akhir-akhir ini terlihat kurang baik. Nah, kalau dari sisi Intel nih, terlihat dari perilisan mereka, kayaknya mereka itu sekarang masih menyasar segmen yang menengah ke atas. Ini dibuktikan dari perilisannya. Core Ultra itu rilis Core Ultra 5 ke 7 ke 9, sedangkan kita belum lihat di desktop itu ada Core Ultra 3. Yang mana Core Ultra 5 yang paling murah itu harganya masih 4 jutaan. Nah, tetapi kalau kalian berbicara tentang motherboard seri mid to high itu ada B dan Z. Dan pasti kalau budget kalian itu banyak dan ingin mentokin yang terbaik, pasti kalian akan cari seri Z. Dan ini dia gua rekomendasikan motherboard MSI Tomahawk Z890 yang bisa kalian beli dengan harga yang cukup terjangkau. Langsung aja kita bahas motherboard ini. Jadi nih, kalau kalian lihat-lihat, MSI ini akhir-akhir ini udah mulai memudahkan kita untuk memahami line up mereka. Dimana kalau kalian lihat itu ada MEG untuk line up flagship dan enthusiast, terus MPG, lalu di bawahnya ada MAG. Nah, seri Tomahawk Wi-Fi ini termasuk ke MAG, dimana dia adalah seri budgetnya dari produk line up MSI. Yang jelas, pasti lebih bersahabat di kantong kita. Dimana untuk MAG itu ada seri Tomahawk untuk ATX-nya dan Mortar untuk MATX-nya. Oke, lanjut kita bahas lagi. Nah, dari segi desain, MSI MAG Z890 Tomahawk Wi-Fi ini punya tampilan yang elegan dan futuristik. Dan dia itu udah pakai 6 layer PCB. Warnanya hitam doff dengan aksen metalik yang kelihatan kokoh dan premium. Desain heatsink yang besar juga nggak cuma buat performa, tapi buat ngasih kesan tegas. Nah, berbicara tentang heatsink, MSI ini nggak cuma kasih heatsink di VRM saja, tetapi juga dia ada heatsink di NVMe. Jadi nggak ada cerita lagi kalau NVMe kalian itu kepanasan. Nah, untuk base power VRM-nya total itu ada 19 duet rail power system 90A yang udah aman banget untuk handle Core Ultra 9, dan motherboard ini meminta 2x8 pin CPU. Pastinya udah siap OC, dan lanjut di RAM itu ada 4 slot RAM yang maksimalnya itu sampai 256 GB dan speednya itu kencang banget sampai 9200 MHz. Di generasi ini Intel udah support full RAM DDR5, jadi bye-bye yang pakai DDR4. Nah, untuk PCIe-nya dia support 3 PCIe dimana berjalan dengan generasi yang berbeda-beda. Yang paling utama udah pakai PCIe Gen 5 X16 yang langsung dari CPU-nya, dan udah dilapisi baja yang MSI bilang itu dengan Steel Armor 2. Sedangkan dua sisanya PCIe Gen 4 yang dari chipset. Jadi belum semua slotnya itu jalan di PCIe Gen 5. Ya sebenarnya nggak butuh juga kita semua slot PCIe itu jalan di Gen 5, karena ya sekarang ini mostly yang jalan di PCIe Gen 5 itu RTX 5000 series, yang mana RTX 5000 series itu kita beli satu aja udah syukur-syukur, gimana kita beli dua, ini ginjal kita bergetar nanti. Lalu di sisi expansion storage-nya juga sama, dimana memiliki 4 slot NVMe M.2, dimana satu NVMe utama itu yang paling dekat dengan CPU udah PCIe Gen 5. Ini langsung dari CPU jelas ya, sedangkan sisanya itu menggunakan 4 lane chipset. Ya, walaupun kalian lihat SSD NVMe sekarang sih, reasoning untuk beli NVMe Gen 4 itu agak sulit untuk ditemukan. But anyways, kedepannya kita bakal lebih aman lah dengan teknologi-teknologi terbaru karena motherboard kita udah siap. Dan nggak lupa, ini nggak boleh absen, itu ada 4 SATA yang masih tersedia. Ya, walaupun jadul ya kan, ini SATA harus tetap ada. Karena masih banyak orang yang menggunakan hard disk untuk storage dengan file yang besar-besar. Lanjut di I/O portnya itu lengkap banget, segala jenis USB sampai dengan 5G LAN. Ya kalau kalian mau flash BIOS juga ada, atau clear CMOS juga udah ada. Ya ini benar-benar memudahkan kalian, nggak kayak dulu. Ya itu kalau mau clear CMOS harus cabut
cabut baterai. Ini gampang banget. Dan nggak lupa gue harus mention ini hal yang penting banget, yaitu adalah 2 Thunderbolt 4. Wow. Yang harusnya ini udah gantikan DisplayPort, karena emang kalau kalian lihat ini DisplayPort-nya udah absen ya, cuma ada HDMI aja. Ya tapi sebenarnya nggak susah juga sih kalau nambahin DisplayPort, karena nggak semua monitor kita itu jalan pakai Thunderbolt, karena mostly kayak monitor gue ini yang masih pakai DisplayPort. Nah, ngomong-ngomong tentang Type-C dan Thunderbolt, front panel dari motherboard ini bisa kalian pasangkan dengan Type-C yang punya power delivery 27 watt. Jadi nanti PC kalian itu nggak cuma sekedar PC, tapi juga bisa menjadi charger HP kalian atau device kalian. Nah, di internal I/O-nya juga ini motherboard udah bisa support Thunderbolt 5 pakai card connector ya, cuma ini nggak include dalam pembelian. Ini sebenarnya future proof banget kalau kalian nanti kedepannya punya device yang butuh Thunderbolt 5, jadi kalian beli cardnya aja itu udah beres. Nah, yang harus selalu ada dan nggak boleh absen itu adalah LED debug. Seperti MSI bilang kalau ini adalah Easy Debug LED 4 warna atau Easy Debug LED angka. Gue sih sebenarnya termasuk orang yang terbantu banget dengan hal-hal seperti ini, karena gue itu troubleshootingnya jadi lebih mudah. Good job MSI. Nah, lanjut nih kita ke konektivitas dari motherboard ini, dimana dia udah pakai yang paling update, itu pakai Intel Killer BE175X untuk Wi-Fi 7 ya. Ini udah pakai Wi-Fi 7 terbaru, dan Intel Killer E5000B 5G LAN ini untuk LAN-nya, dan pakai Bluetooth yang paling terbaru juga 5.4. Dan dari segi audionya juga ini udah masuk yang the best, karena dia pakai audio 7.1 HD audio dan pakai audio boost 4. Nah, sebenarnya yang paling gue excited banget sama motherboard ini adalah easy DIY-nya. Bagaimana pendekatan MSI yang memudahkan kita dari berbagai aspek. Pertama, dari segi pemasangan NVMe yang kalian itu nggak butuh sama sekali untuk pakai obeng. Dan itu dinamakan Easy M.2 Installation. Jadi gue rasa cabut ganti NVMe M.2 ini jadi lebih seamless dan nggak makan waktu banyak, nggak usah putar-putar lagi, langsung cetak beres. Dan ini sebenarnya hal simple yang itu matter banget. Lanjut, nggak cuma ke pemasangan NVMe, di GPU juga sama, dia punya teknis yang mana itu dinamakan Easy PCIe Release, yang bisa pakai satu tangan aja kita untuk melepas si VGA card. Kemudian ini juga tergambar saat kalian masuk ke BIOS, dimana dengan mudahnya kalian bisa akses overclock SMP dengan easy overclocking. Dan sekarang bukan cuma RAM, CPU, dan GPU aja yang bisa di-boost, tapi sekarang NPU-nya juga itu bisa di-boost. Gokil sih. Nah, sebenarnya boost-boostan ini nggak cuma di BIOS juga, karena kalau kalian itu masuk ke Windows-nya itu kalian bisa install MSI Center, dan dia juga itu bisa memberikan opsi boost kepada hardware kalian. Nah, karena gue tertarik nih sama Easy Boost-nya, gue akan coba jalankan Easy Boost-nya, dan di sini gue coba menjalankan Core Ultra ini dengan cara default dan di boost. Lalu akan kita bandingkan hasil benchmark-nya, langsung kalian cek di sini. Oke, secara keseluruhan MSI MAG Tomahawk Wi-Fi ini adalah motherboard yang solid buat kita semua yang mau rakit PC dengan Core Ultra dan pengennya itu pakai motherboard Z series. Dengan fitur premium seperti adanya Thunderbolt 4, PCIe Gen 4, Wi-Fi 7, 4 NVMe M.2 dan udah support yang Gen 5 juga, dan sistem pendinginannya yang baik. Ini motherboard bisa jadi pilihan terbaik di kelasnya untuk kalian. Apalagi gue worth to mention, Easy DIY dari MSI ini sangat membantu sekali. Jadi instalasi dan masang PC itu udah nggak perlu susah-susah lagi, tinggal cetek-cetek langsung jadi. Tapi ini kembali lagi ke kebutuhan kalian. Apakah kalian akan merakit ini atau tidak, atau budgetnya sesuai atau tidak. Karena memang saat video ini dibuat, motherboard MSI Z890 Tomahawk Wi-Fi ini dibanderol dengan harga 6,5 jutaan. Mungkin kalau dengan ekonomi Indonesia yang saat ini terasa cukup sulit untuk dijangkau, tetapi kalau kalian punya budget yang banyak dan kalian bisa beli motherboard ini, gue bisa bilang ini adalah sepadan dengan apa yang kalian bayarkan.
Apalagi kalau kalian butuh motherboard high-end, ini sangat sepadan. Dan mengingat ini adalah lini MAG, di mana emang seri budgetnya, ya ini menawarkan harga yang lebih menarik dari seri-seri yang lain yang lebih mahal. Gimana menurut kalian tentang motherboard ini? Atau bagaimana menurut kalian tentang Core Ultra secara umum? Kalau kalian suka videonya, boleh kalian like videonya, dan mari kita diskusi di bawah. Terima kasih sudah menonton Gonam Tech sampai habis, and always see you next time. Wassalam.